Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran. Mari baca teks dan suara. Di bawah lentera merah, karangan Su Hoki. Berdirinya Perserikatan Komunis di Hindia. Secara formalnya, PKI adalah lanjutan dari ISDV, sebuah perkumpulan sosialis Belanda yang didirikan dalam tahun 1914. ISDV menghimpun kaum sosialis Belanda, termasuk sosialis Salon, walaupun orang yang bukan Belanda dapat juga diterima sebagai anggota. Dalam tahun 1915, perkumpulan ini menyelenggarakan kongresnya yang pertama. Pada waktu itu, telah jelas tampak dua aliran revolusioner di bawah pimpinan Sneflit dan kedua aliran evolusioner di bawah Scottman. Scottman berpendapat bahwa sosialisme belum tiba saatnya disebarkan di kalangan perkumpulan-perkumpulan Indonesia. Kalau disebarkan sekarang, malah akan menimbulkan pemberontakan, karena mereka orang Indonesia belum masak. Saat sekarang, sosialisme hanya boleh disebarkan ke tengah-tengah studi klub saja. Sneflit menentang pendapat ini. Ia bertanya kepada Semaun di dalam kongres. Orang Indonesia satu-satunya yang ikut menjawab bahwa orang Indonesia sudah sadar karena mereka membayar pajak. Mereka selalu bertanya, untuk apa membayar pajak, dan pertanyaan sosialisme ke tengah-tengah orang Indonesia. Dan jika Indonesia sudah berontak, itu tandanya kami sudah masak. Sidang kongres gempar karenanya. Sebagian besar anggota-anggota Belanda tidak menyokong Sneflit. Mereka keluar satu persatu. Lalu dalam tahun 1917 berselisilah ISDP, sosialis kanan, yang mengakibatkan banyak anggota Sarekat Islam Semarang menjadi anggota ISDV. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara ISDV dan SI Semarang. Di dalam proses perkembangannya, ISDV semakin radikal. Orang-orang Belanda mulai meninggalkan ISDV, sedangkan orang-orang Indonesia mulai memasukinya. Dalam tahun 1918, ISDV praktis sudah menjadi perkumpulan Indonesia. Walaupun Belanda masih dipasang di pucuk pimpinannya untuk memudahkan berurusan dengan pihak penguasa. Pembuangan tokoh Sneflit maupun mereka yang pulang kembali ke negara Belanda mempercepat proses pengindonesiaan itu. Pada awal tahun 1920, ISDV menerima surat dari Hering, nama samaran Sneflit, dari Shanghai, yang menganjurkan agar ISDV menjadi anggota Kuomintang. Untuk itu, harus dipenuhi 21 syarat, antara lain, memakai nama terang Partai Komunis dan menyebut nama negaranya. Semaun lalu mengirimkan tembusan surat ini kepada tokoh-tokoh ISDV, termasuk Darsono, yang waktu itu masih ada di penjara Surabaya. Dalam suatu pertemuan dengan Hertog di penjara Surabaya, Darsono menyatakan persetujuannya sembari menambahkan dua alasan lagi. 1. Manifest dituliskan Mars Egers, dinamai Manifest Komunis dan bukannya Manifest Sosial Demokrat. 2. Rakyat Indonesia tidak dapat membedakan antara ISDV dan revolusioner dengan ISDP yang evolusioner. Hertog yang waktu itu ketua ISDV menolak pendapat Darsono itu. Maka untuk membicarakan perubahan nama itu, diadakan kongres istimewa yang dihadiri 40 orang. Semuanya orang Indonesia. Kongres ini berlangsung panas, sehingga Alimin meninggalkan sidang. Dalam sidang, dua orang mengajukan keberatan dengan alasan, jika menerima pemerintah Kuomintang, ini berarti kita berada di bawah Rusia. Semaun mencoba menjelaskan bahwa Kuomintang bukan milik Rusia dan perubahan nama itu hanya sekedar disiplin organisasi. Akhirnya, sidang menerima perubahan nama itu. Maka pada tanggal 23 Mei 1920 lahirlah Perserikatan Komunis di Hindia. Semaun dipilih sebagai ketua, Darsono wakil ketua, bersama Bernsma sekretaris, Dekar menjadi bendahara, dan Kran anggota. Proses penggantian nama ini dapat dilihat sebagai pengindonesiaan gerakan Marxis di Indonesia. Pertengahan tahun 1920,
bukanlah periode yang tepat untuk mengakhiri sebuah tulisan tentang perjuangan Marxisme, karena justru dalam tahun itulah puncak dan mati hidupnya perjuangan kaum radikal Semarang dimulai. Dan perjuangan itu baru akan berhenti di tahun 1926. Tetapi persoalan ini memerlukan sebuah studi khusus lagi yang tentu tidak akan tercakup oleh tulisan pendek ini. Semoga dalam kesempatan lain periode itu akan kita bicarakan secara teliti. Bersambung ke bab 4, sekedar catatan. Catatan kaki terlampir. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.